Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai film yang sudah cukup populer di Disney, yaitu The Incredibles. Pastinya dalam film ini kalian mungkin akan beranggapan bahwa Mr. Incredible, Elastigirl, Frozen, atau bahkan Jack yang menjadi pahlawan. Ya, mereka memang pahlawan. Tapi apakah kalian tahu ada salah satu sosok yang cukup penting dalam film The Incredibles yang seharusnya dia juga disebut sebagai superhero? Bahkan jika karakter ini tidak ada, kita mungkin akan melihat ending yang suram dari The Incredibles. Kira-kira siapa ya? Bersiaplah. Oke, sebenarnya kita semua udah mengetahui karakter satu ini, tapi mungkin kita tidak cukup sadar untuk mengenalinya sebagai seorang superhero. Yes, she doesn't have those powers, but she provides the power. Dia adalah Edna Mode. Mari kita mulai analisis ini dengan sebuah scene yang cukup penting dalam film The Incredibles pertama. Saat itu, Bob atau Mr. Incredible sedang membuat konsep baju superhero-nya dengan Edna Mode. Di sini, Bob request kalau bajunya itu ingin ada jubah atau sayap di belakangnya. Tapi Edna menolak request tersebut dengan alasan bahwa jubah itu sangat berbahaya dan tidak efisien. Di sana, Edna langsung menyebutkan beberapa superhero dengan kostum memiliki jubah dan nasib buruk mereka. Edna pernah mengatakan pada tahun 1958 ada salah satu superhero bernama Thunderhead saat menyalakan rudal jubahnya malah nyangkut. Gak cuma itu, di tahun 1957, Stratogale sayap pada jubahnya itu juga nyangkut di baling-baling pesawat. Ada juga Splashdown yang sayap pada baju superhero-nya tersangkut pada pusaran angin tornado. Cukup mengerikan untuk para superhero ini. Mungkin sampai saat ini kita semua akan berasumsi kalau memakai sayap pada baju superhero merupakan sebuah kesalahan. Contoh-contoh tadi sudah cukup jadi bukti kalau memakai sayap bukanlah jawaban. Tapi sayap atau jubah pada baju superhero juga bisa banget untuk mencelakakan orang lain. Gak cuma diri sendiri. Coba deh lihat baik-baik kejadian-kejadian malang yang menimpa superhero gara-gara sayap tadi. Pada scene di mana superhero itu mati gara-gara jubah, mereka sebenarnya nggak dijelaskan secara gamblang mengapa mereka bisa mati gara-gara itu. Tapi pastinya kita semua sepakat kalau mereka itu mati gara-gara jubah yang mereka pakai. Beberapa orang mungkin masih belum percaya akan pentingnya saran dari Edna Mode untuk menghilangkan elemen jubah ini dari kostum. Mereka beranggapan ya, masa iya sih superhero bisa meninggal hanya karena jubah? Padahal kan mereka juga superhero, masa meninggalnya sekonyol itu? Agak lain kalau kita menceritakan kisah superhero yang kalah di medan perang atau pertempuran. Rasanya ya, kalaupun mereka mati atau kalah, setidaknya mereka kalah dengan terhormat. Nah, ini meninggal gara-gara jubah yang mereka pakai kan itu terdengarnya agak konyol gitu ya. Untuk meyakinkan kaum yang ragu akan saran Edna Mode ini, Disney dan Pixar langsung menyediakan DVD untuk meyakinkan bahwa jubah itu tidak perlu bahkan cenderung membahayakan. DVD ini memberikan informasi penting yang lengkap tentang para superhero dalam bentuk audio interview. Bukan hanya tentang profil para superhero, di sini juga diperlihatkan cara kematian beberapa superhero yang sudah meninggal. Salah satunya adalah karena suit malfunction alias malfungsi dari kostumnya. Ini sudah membuktikan bahwa saran dari Edna Mode untuk tidak menambah jubah dalam kostum Mr. Incredible adalah saran yang tepat. Mungkin ini terdengar sepele, tapi dampaknya padahal sangat besar. Bayangkan mereka berniat untuk menyelamatkan banyak orang, tapi malah dia yang jadi korbannya. Ini berpotensi membahayakan orang lain yang tidak bersalah. Sebagai contoh, kita bisa melihat apa yang terjadi pada Stratogale. Dari apa yang kita lihat, Stratogale berusaha untuk menyelamatkan sebuah pesawat yang mengalami gagal mesin. Ia berhasil melakukannya, namun di detik-detik terakhir jubahnya malah nyangkut pada baling-baling sayap pesawat. Dengan adanya insiden ini, udah jelas bahwa mesin akan mengalami kerusakan dan mengharuskan pilot untuk melakukan emergency landing secara terpaksa. Banyak orang yang beranggapan bahwa Stratogale memang menyelamatkan pesawat itu, namun ia juga menyebabkan pesawat itu jatuh. Kalaupun si pilot tadi berhasil mendaratkan pesawatnya dengan emergency landing tadi, bukan berarti para penumpang tidak mengalami cedera dan luka-luka dong. Jelas, kalau hal ini terjadi, Stratogale menjadi orang nomor satu yang menjadi penyebab insiden dalam hal ini. Yang lebih mengejutkannya dalam DVD ini dituliskan bahwa Stratogale ini hanyalah seorang siswi SMA. Kayak dia tentunya belum punya pengalaman seperti para seniornya yang sudah menyelamatkan lebih banyak orang.
Ya enggak? Bayangin aja, saat situasi semacam itu kita berusaha diselamatkan oleh seorang anak SMA yang bahkan kita mungkin tidak tahu siapa dia sebelumnya. The Incredibles bisa menjadi sajian film yang dark jika mengangkat kisah hidup Stratogel. Bayangkan jika ia selama ini menutupi identitasnya, dan saat terjadi kecelakaan, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan mungkin orang tuanya pun menganggap bahwa Stratogel hanya menghilang atau kabur, seperti remaja pada umumnya. Dari semua insiden yang pernah terjadi, sepanjang film kita tidak diberitahu mengenai siapa sebenarnya yang mendesain kostum para superhero dengan jubah ini. Kita hanya mengetahui bahwa Edna Mode adalah satu-satunya desainer yang dipercaya oleh para superhero ketika ingin membuat kostum. Wait, satu-satunya? Ya, film ini hanya memperlihatkan satu desainer kostum superhero. Apakah ini berarti bahwa Edna Mode lah yang mendesain kostum yang memiliki jubah? Iya. Kalian tidak salah dengar. Sebagian fan teoris meyakini bahwa Edna Mode adalah orang yang mendesain kostum dengan jubah untuk para superhero yang mengalami kecelakaan tadi. Secara tidak langsung, ini juga yang menjadikan dia sebagai salah satu orang yang menyebabkan para superhero itu meninggal karena desain baju dengan jubah yang dia buat. Masalahnya, kita tahu bahwa insiden ini tidak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali. Tapi di sini, Edna terus membuat kostum semacam itu. Ini antara superhero-nya yang ngeyel atau emang Edna Mode emang sengaja membuat kostum dengan jubah semacam itu. Nah, jika teori ini memang benar, ada satu superhero yang pasti kalian kenal juga, bahkan mengenal dengan baik. Dia adalah musuh keluarga Incredibles yang tidak lain dan tidak bukan Syndrome. Kita tahu bahwa kostum yang dia gunakan juga memiliki jubah di belakangnya. Nah, fan teoris berasumsi bahwa Edna Mode juga membuat kostum untuk Syndrome. Yes, Syndrome mungkin pernah meminta bantuan pada Edna untuk dibuatkan sebuah kostum. Di sini Edna mungkin terdengar seperti karakter yang sangat haus akan kekayaan, simply karena dia juga bikin kostum untuk orang jahat. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa Edna bukan sembarang penjahit. Dia telah membuat ratusan atau bahkan ribuan kostum untuk banyak superhero. Di sini pastinya Edna sudah hafal mana superhero yang emang beneran baik, mana yang hanya ingin memanfaatkan kekuatannya untuk sesuatu yang buruk. Seperti saat ia diminta oleh Syndrome untuk membuat kostum, di sana Edna sudah menyadari bahwa Syndrome bukanlah pahlawan yang membawa manusia pada kemenangan. Dia hanya ingin menang karena ambisinya. Oleh sebab itu, Edna sengaja membuat kostum dengan jubah untuk Syndrome karena ia tahu bahwa jubah itu akan membunuhnya. Dan apa yang ia pikirkan memang terjadi. Kalian tentu ingat bagaimana Syndrome meninggal. Coba deh ingat-ingat lagi. Oh no. Nah iya, betul sekali. Syndrome tersedot oleh baling-baling mesin jet gara-gara adanya jubah pada baju superhero-nya. Hal ini tentu mengingatkan kita pada Stratogel yang juga tersedot oleh baling-baling pesawat. Jadi, apakah memungkinkan bahwa sebenarnya dengan keahlian bertahun-tahun yang sudah dimiliki Edna membuatnya ikut andil dalam kematian Syndrome? You decide. But for now, let's get to know Edna a bit further. Mari kita coba mengenal Edna Mode lebih dalam. Oke, seperti yang kita tahu, sepanjang film pastinya kita agak kesulitan untuk berasumsi apapun tentang karakter seorang Edna karena sikapnya yang dingin, narsis, dan juga berani untuk percaya diri. Edna tidak pernah benar-benar menampilkan kelemahannya secara emosional. Tapi kita bisa melihat salah satu fakta bahwa Edna itu suka berargumen dengan orang yang berputus asa secara emosional. Misalnya saat Edna mematahkan ide dari Bob. Selain itu, di sini Edna juga memiliki pendirian dan idealisme yang kuat. Dia nampak tidak menyukai hal-hal yang datang dari masa lalu. Di luar memang mungkin terlihat acuh akan masa lalunya, namun ia tetap menjadikan masa lalu itu sebagai bahan evaluasi untuknya. Ini terbukti dari bagaimana ia mendesain baju untuk Bob yang tidak boleh ada jubah di belakangnya.
Sederhananya ya, karena ia masih ingat dengan Stratogale, Thunderhead, dan yang lainnya yang meninggal karena kostum dengan jubah yang dia buat. Ada satu hal yang cukup menarik di sini. Kematian para superhero sebenarnya adalah sebuah rahasia dalam universe The Incredibles. Kita bisa mengetahui hal ini dari dokumen rahasia yang dibuka oleh Bob alias Mr. Incredible ketika ia berada di markasnya Syndrome. Di sana kita bisa melihat profil lengkap dari semua superhero itu. Nah, sebenarnya dokumen itu adalah dokumen rahasia milik negara. Namun, Syndrome berhasil mendapatkan data-data tersebut. Nah, ternyata bukan hanya Syndrome yang mendapatkan data-data itu. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Edna juga mendapatkan akses untuk bisa mengetahui isi dari dokumen tersebut. Kita semua pasti tahu lah ya, kalau Edna ini merupakan seorang kontraktor mandiri alias orang yang berbisnis atas namanya sendiri dan dilakukan sendiri. Selain itu, dia adalah satu-satunya desainer kostum superhero yang ada di sana. Ini menjadi masuk akal jika ada salah satu agen pemerintah yang mengkontak Edna untuk melakukan kerjasama dengannya. Karena hal ini berkaitan dengan klien-klien seperti superhero yang telah Edna buatkan kostumnya. Edna membutuhkan dokumen rahasia ini untuk mengetahui bagaimana karakter dan kekuatan setiap superhero. Ini juga yang membuat dia tahu bahwa beberapa superhero yang telah dibuatkan kostum olehnya mengalami kegagalan atau malfungsi kostum. Tadi kan kematian superhero harusnya dirahasiakan. Nah, Edna sebenarnya bisa tahu dari dokumen rahasia yang ia dapatkan dari pemerintah itu. Selain itu, dengan akses dokumen rahasia ini juga, Edna bisa mengetahui bahwa Syndrome adalah seorang penjahat. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Edna sebenarnya adalah superhero, ya nggak sih? Bayangkan jika Edna membuat kostum Syndrome tanpa jubah, mungkin dia bisa mengalahkan The Incredibles. Untungnya, dengan pandangan visionernya, Edna membuat kostum itu disertai dengan jubah di belakangnya supaya Syndrome celaka. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 49. Semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini telah hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.